Berikut ini adalah seri petualangan sci-fi Chronoterra yang terdiri dari 10 episode, disusun dengan karakter utama tim Orient Core yang terdiri dari Jara kapten yang tegas dan intuitif, Kyle ilmuwan muda jenius, ahli waktu Rhea explorator Sin, ahli ekobiologi Juno teknisi dan pengendali AI, Ta, insinyur dan penjelajah dimensi. Mari kita simak dan selamat berpetualang. Fiksi Chronoterra, Gerbang Dimensi Waktu. Episode pertama, Gerbang Dimensi Terbuka. Tim Orion Core dikirim oleh Federasi Gaia untuk misi pertama mereka menjelajahi dunia baru bernama Chronoterra. Semacam cermin bumi yang mengalami kelainan struktural, ruang dan waktu tidak stabil. Setelah melintasi gerbang dimensi, mereka menemukan dunia yang bergerak dalam denyut waktu yang meloncat-loncat. Realitas bisa bergeser dalam sekejap, dan makhluk-makhluk distorsi waktu menyerang dari celah ruang. Tak mengaktifkan stabilisator waktu, namun efeknya tidak bertahan lama. Misi bertahan hidup dimulai. Episode kedua, Hutan yang tidak pernah mati. Hutan abadi tanpa malam menanti mereka. Tidak ada malam, tak ada perputaran waktu, segala sesuatu membusuk, tapi tetap hidup. Di tengah pencarian titik kerusakan temporal, mereka diserang oleh bayangan masa depan entitas yang lahir dari kemungkinan masa depan Rhea. Dia mulai melihat masa depan dirinya yang berbeda, mengganggu fokus tim. Jara memimpin evakuasi cepat ke titik aman, sambil mengaktifkan logika temporal Kyle untuk mencari sumber kerusakan waktu. Episode ketiga, Kota Mesin Tertidur. Mereka mencapai kota kuno berpenduduk robot. Semua robot berada dalam status tidur dalam sejarah. Juno berhasil mengakses arsip memori mereka dan menemukan istilah pemicu sejarah yang ternyata merujuk pada Orient Core. Namun kota ini menyukai keabadian. Sistem AI pusat mulai menahan mereka secara psikis, membuat mereka terjebak dalam ilusi hidup sempurna. Jara membangunkan Juno dan Kyle yang nyaris terjebak dalam simulasi bahagia. Dengan memaksa shutdown sistem utama, mereka berhasil kabur. Episode keempat, Langit Terbalik. Di dimensi ini, gravitasi berubah setiap 6 jam. Kota melayang dan lautan membalik saat mereka menjelajahi dunia ini. Kyle terperangkap dalam pusaran waktu anomali yang bisa menghapus eksistensi seseorang dari semua kenangan. Rhea dan tak menyusun alat penambat kenangan untuk menahan eksistensi Kyle tetap utuh. Sementara itu, mereka mulai menyadari bahwa seluruh realitas ini mungkin bukan hanya dimensi alternatif, tapi bagian dari Chronoterra itu sendiri yang sedang retak. Episode kelima, Pengejar dari Waktu Lain. Chronoterra mengirimkan sinyal ke waktu depan, dan dari sana datang ancaman baru, Void Reapers, pemburu dimensi yang ingin menutup semua celah waktu demi menjaga stabilitas alam semesta. Rhea terinfeksi oleh waktu alternatif dan mulai melihat versi dirinya yang menjadi Void Reaper. Jara dihadapkan pada pilihan untuk membunuh Rhea atau mempercayainya. Juno menciptakan jaring waktu untuk menstabilkan kesadaran Rhea, sementara tak melawan Void Reaper dengan perangkap dimensi. Episode ke-6, Menara yang Menangis. Sebuah menara raksasa di tengah gurun waktu memancarkan sinyal kesedihan dari ribuan realitas paralel. Ketika mereka mendekat, makhluk tak terlihat mulai menghalangi langkah mereka. Juno menghadapi masa lalunya, realitas di mana ia tidak menyelamatkan saudaranya. Suara-suara dari masa lalu membanjiri pikiran mereka. Untuk mencapai inti menara, Jara harus menyerahkan salah satu kenangannya. Mereka temukan bahwa menara adalah pemancar trauma kolektif Chronoterra yang telah memicu distorsi waktu. Episode ke-7, Sungai Tanpa Masa. Sungai ini tidak mengalir, airnya diam. Tapi siapapun yang mati di dalamnya akan hidup kembali. Tapi tidak sepenuhnya sama. Saat tak tewas dalam ledakan, dia hidup lagi, namun menunjukkan perilaku yang berbeda. Kyle mencurigai replikasi temporal dan mencoba membuktikan bahwa tak yang baru bukanlah tak yang asli. Ketegangan meningkat. Jara akhirnya mengaktifkan alat pengukur waktu buatan Kyle untuk memastikan siapa yang asli. Mereka harus meninggalkan sungai itu sebelum semua dari mereka tergantikan. Episode ke-8, Zera terbangun. AI pendamping mereka, Zera, mulai mengambil keputusan sendiri. Ia membawa tim ke dunia cermin, di mana versi alternatif Orient Core telah gagal dalam misinya. Mereka menemukan reruntuhan pesawat mereka sendiri. Di dunia itu, Jara telah mengorbankan tim demi menghentikan Chronoterra. Zera mengungkapkan bahwa misi ini lebih dari sekadar eksplorasi. Ini adalah uji kelayakan. Siapapun yang gagal akan dilupakan dari semua jalur waktu. Mereka harus melawan versi gelap diri mereka
demi kembali ke realitas asal. Episode ke-9, Bumi Tanpa Bumi. Mereka tiba di titik realitas, di mana bumi tak lagi berbentuk hanya lautan energi, cahaya, dan kehampaan. Makhluk purba bernama Yithala, entitas pencipta dimensi, menunggu di pusat kekacauan ini. Dia ingin menghapus semua percabangan waktu, agar semesta kembali stabil. Kyle menemukan gelombang waktu yang bisa digunakan untuk menavigasi zona ini. Pertempuran antara niat manusia dan kehendak entitas kuno terjadi. Mereka berhasil memecahkan pola frekuensi waktu murni untuk membuka jalur terakhir. Episode X, Lompatan Terakhir. Semua titik waktu hampir tertutup. Tim Orion Core tiba di pusat Chronoterra. Tapi Jara harus memilih, menyelamatkan Chronoterra sebagai jantung dimensi, atau menghancurkannya agar bumi asli selamat dari distorsi. Kyle ingin menyelamatkan dimensi ini. Rhea justru ragu, Juno, dan tak menyarankan netralisasi. Dalam detik terakhir, Jara membuat keputusan mengejutkan. Ia mengunci Chronoterra dalam loop abadi, menyelamatkan keduanya bumi dan realitas baru. Tapi untuk itu, dia harus tinggal selamanya di dalam loop. Episode akhir dan pembuka baru. Chronoterra tetap hidup. Tim Orion Core kembali tanpa Jara. Tapi semesta tahu, petualangan belum selesai. Waktu hanyalah ilusi, dan pintu-pintu dimensi masih bergetar. Terima kasih, Anda telah menyaksikan seri petualangan Sci-Fi Chronoterra.